Assalamualaikum Bu Utari. Waalaikumsalam Bu Prapti. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah selesai mengajar nih Bu? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Rencananya Bu Utari mau coaching ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Dengan siapa Bu coachingnya? Nanti rencananya saya akan coaching dengan Bu Sunarti Bu. Bu Sunarti. Hari ini Bu? Iya hari ini. Oke, hari ini ya Bu ya. Oke Bu, baik. Jadi saya izin Bu ingin menjadi observernya Bu Tari sama Bu Narti ketika nanti melaksanakan coaching Bu. Ya baik Bu. Jadi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Tari. Sudah siap ya Bu untuk menjawab pertanyaan saya? Siap Bu. Siap, oke. Nah pertama nih Bu, persiapan apa sih yang sudah Bu Utari siapkan untuk pelaksanaan coaching nanti? Oh iya, baik Bu, untuk persiapan coaching saya nanti, pertama saya sudah mengkonfirmasi dengan Bu Sunarti. Beliau sudah meluangkan waktunya sehingga pada hari ini bisa untuk melaksanakan coaching bersama dengan saya. Kemudian saya juga sudah membuat catatan-catatan Bu, kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Sunarti untuk menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Oh gitu, jadi sudah janjian ya Bu ya? Sudah Bu. Bu Narti, Bu Utari juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga? Sudah. Oke. Terus pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi apa nih yang nantinya ingin Bu Utari kembangkan? Baik Bu, tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching itu ya Bu ya. Utamanya saya akan fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching nanti. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif Bu. Pendengar yang aktif, saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sunarti. Dan yang penting saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Ada 3 ya Bu ya berarti ya? Iya. Ada 3, tadi yang Ibu sebutkan ada kehadiran penuh, terus ada juga fokus pada permasalahan, kemudian yang terakhir menggali dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Utari tadi sebutkan, Bu Utari ingin fokus di kompetensi yang mana nih Bu? Saya akan lebih fokus untuk menggali pada pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya akan menggali karena di situ aspek yang paling penting, di mana kalau saya menguasai kompetensi tersebut, saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sunarti, sehingga saya bisa memahami atau mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Dan tentunya saya bisa menuntun Bu Sunarti untuk mencari ide atau gagasan-gagasan baru untuk permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, berarti Bu Utari fokus ke pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, nah pertanyaan yang terakhir nih Bu, menurut Bu Utari indikator ketercapaian dari coaching ini nanti mau seperti apa Bu? Melalui coaching ini saya berharap coaching di sini Bu Sunarti bisa menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan. Kemudian juga bisa meramu pertanyaan tersebut sehingga bisa mendapatkan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Baik Bu, kembali seperti yang tadi di awal saya sampaikan, saya nanti mohon izin untuk hadir ya Bu dalam kegiatan coaching Bu Utari dan Bu Sunarti. Ya, Bu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, ya baik. Terima kasih atas waktunya Bu. Sukses untuk coachingnya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Bu Narti? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Narti sudah hadir pada siang hari ini untuk pertemuan yang sudah kita rencanakan kemarin, Bu. Ya, baik, Bu. Kira-kira apa nih Bu yang menjadi permasalahan Ibu sehingga kita janjian untuk mengadakan pertemuan pada siang hari ini? Gini, Bu, jadi saya mempunyai permasalahan, yaitu di kelas saya, Bu, itu terjadi bullying, Bu. Jadi teman satu dengan teman lainnya itu saling mengejek, Bu. Jadi ada yang tadi pagi itu ada yang menangis karena diejek oleh temannya, Bu. Baik, jadi di kelas Bu Narti itu tadi ada yang menangis ya karena dibully oleh temannya. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bu, dari percakapan kita nanti, apa yang Bu Narti harapkan untuk hasilnya dari pertemuan atau percakapan kita nanti ini? Baik, Bu. Jadi hari ini dalam percakapan ini saya pengen punya solusi, Bu. Solusi. Supaya atau saya bisa menangani siswa saya yang bermasalah tentang bullying ini, Bu, di kelas. Baik, jadi Bu Narti menginginkan ada solusi untuk menangani siswa yang bermasalah dengan membuli temannya tadi ya. Betul, Bu. Baik, Bu Narti kira-kira bisa diceritakan peristiwanya atau kejadiannya bullying itu seperti apa, Bu? Ya, jadi siswa saya itu ada yang suka sekali memanggil anak lain itu dengan nama bapaknya, Bu. Jadi ini sering terjadi ya. Anak ini tuh sering mengejek seperti itu. Jadi memanggil temannya bukan dengan nama panggilan anaknya, tapi memanggil dengan nama ayahnya seperti itu. Nah, ini membuat siswa merasa tersinggung. Sudah saya tanyakan penyebabnya atau mungkin saya tanyakan kenapa kok suka memanggil anak atau temannya dengan nama bapaknya. Dia menjawab, ini hanya bercanda, Bu, saya seneng aja gitu. Oh, baik, jadi temannya itu bercandanya dengan memanggil nama temannya dengan nama orang tua, begitu, Bu. Ya, tetapi temannya merasa tidak suka, merasa tersinggung, dan akhirnya menangis. Betul, jadi ada yang mungkin yang sudah biasa merasa itu hal yang biasa ya, Bu, tapi tetap ada anak yang sensitif ketika dipanggil seperti itu, anaknya menangis dan merasa tidak terima seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu. Ini kejadiannya sudah berulang kali atau baru sekali terjadi, Bu? Sudah berulang kali, Bu. Jadi sebelumnya sudah saya nasihati, ya, Bu, gitu. Terus saya temukan dengan anaknya yang menangis tadi, sudah iya, Bu, gitu. Tidak diulangi lagi ya, janji ya, tapi tetap diulangi. Sepertinya dia itu saat itu berubah, nanti lain hari mengulang kembali, Bu, seperti itu. Oh, baik, berarti selalu diulang-ulang ya, Bu, ya. Kemudian Bu Narti sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa anak tersebut sering melakukan itu dan sudah dinasihati berulang-ulang tapi tetap diulangi lagi. Iya, saya sebelumnya juga sudah berkonsultasi dengan guru yang lain, Bu, guru agama, bagaimana cara menasihati atau bagaimana agar anak ini tuh berubah sifatnya seperti itu. Jadi kami berdua juga sudah berusaha mengingatkan hampir setiap hari di kelas pun saya juga sudah membuat lagu-lagu anti bullying itu loh, Bu. Maksud saya supaya ketika anak bernyanyi itu juga tahu maknanya bahwa memang bullying itu memang tidak boleh dilakukan dimanapun seperti itu, dengan teman harus saling menyayangi dan sebagainya. Tetapi anak ini iya saat itu hanya saat itu, Bu, tapi nanti jauh hari atau lain hari lupa, begitu lagi seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jadi Bu Narti sudah melakukan beberapa hal ya untuk mengatasi si anak tersebut dengan caranya tadi sudah memberikan lagu-lagu anti bullying, juga sudah menasihati anak tersebut, kemudian sudah mempertemukan dan supaya saling memaafkan dengan teman yang dibully, tetapi masih tetap dilakukan juga ya. Kira-kira Bu Narti punya alternatif solusi lain atau tidak, rencana yang akan Bu Narti lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya saya itu pengen WA orang tuanya, Bu, karena saya juga belum tahu profil orang tuanya seperti apa. Tapi takutnya ketika orang tuanya membaca WA-nya, itu nanti kan jadi berbeda persepsi, Bu. Karena sering berbeda. Nanti takutnya kalau yang dibaca itu di WA itu kan kadang berbeda, jadi nanti takutnya tersinggung. Nah, tetapi saya punya rencana lain, yaitu nanti saat ini sebentar lagi kan
asesmen sumatif ta Bu. Ya, Nah, betul. nanti kan ada rapotan. Nah, supaya tidak terlalu kentara atau tidak terlalu terlihat, saya pengen nanti saat penerimaan rapot saya menemui orang tuanya Bu langsung seperti itu. Baik, jadi Bu Narti mempunyai rencana untuk menemui orang tua tuanya siswa saat tersebut saat penerimaan rapot Betul, supaya Bu. tidak terlalu kentara. Iya. Karena kalau Bu Narti ingin melalui WA, percakapan melalui WA, Bu Narti khawatir Iya. nanti kalau salah paham Betul, dengan orang Bu. tuanya ya, betul Bu Narti. Baik, dari hal yang atau rencana yang ingin Bu Narti lakukan tersebut, kira-kira apa yang Bu Narti harapkan? Saya ingin nanti orang tuanya tahu bagaimana sifatnya atau bagaimana tingkah laku siswa tersebut di sekolah, dan kita juga bersama-sama nanti menangani anak tersebut bagaimana ketika di sekolah sudah dinasihati atau sudah dilakukan oleh guru-guru bagaimana anak itu berubah perangainya, nanti di rumah juga diikuti oleh orang tuanya untuk selalu mengingatkan seperti itu Bu. Jadi harapannya nanti siswa ini berubah, tidak lagi suka membuli temannya seperti itu Bu. Baik, berarti harapan Bu Narti orang tua dari anak tersebut mengetahui, kemudian juga bisa saling berkolaborasi dengan Bu Sunarti ya untuk menasihati anak tersebut supaya tidak mengulang terus untuk membuli temannya. Ya, baik Bu Narti. Apakah ada rencana lain Bu Narti selain yang ingin Bu Narti lakukan tadi? Iya. Jadi nanti rencananya itu ketika saya menemui, saya juga akan minta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan diskusi dengan orang tuanya Bu. Nanti supaya nanti juga sekolah itu tahu kegiatan apa yang sudah saya lakukan bersama wali murid seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Narti juga akan meminta bantuan dari Bu Kepala Sekolah nanti supaya rencana Bu Narti itu bisa berjalan dengan baik dan tujuannya bisa tercapai. Betul Bu. Dan rencana tersebut akan dilakukan tadi setelah terima rapat ya Bu ya? Saat penerimaan rapot Bu. Saat penerimaan rapot. Baik Bu Narti, tidak ada lagi nggih untuk rencana yang lain. Yang paling mungkin dilakukan oleh Bu Narti yang itu tadi. Iya, jadi saya akan menemui orang tuanya saat penerimaan rapot dan menceritakan kejadian yang terjadi di sekolah supaya nanti siswa itu berubah perangainya, berubah sifatnya atau karakternya supaya tidak membuli temannya lagi. Jadi di sekolah juga dinasihati, nanti di rumah dilakukan juga sama orang tuanya. Begitu Bu. Ya. Baik, jadi dari pembicaraan kita ini tadi Bu Narti sudah mendapatkan solusi ya Bu ya? Iya, terima kasih Bu. Iya, saya jadi lega ini mendapatkan solusinya. Ya, sama-sama Bu Narti. Alhamdulillah ya, ini ada solusinya. Semoga nanti bisa terlaksana dan apa yang menjadi harapan Bu Narti ini bisa tercapai. Demikian juga untuk anak-anak yang lain juga untuk tidak membuli temannya. Iya, Bu. Saya tunggu ya Bu ya nanti berita selanjutnya. Iya, Bu. Ya, nanti saya ingin tahu ceritanya apakah si anak tersebut sudah berubah atau belum. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, semoga sukses Bu Narti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Utari. Waalaikumsalam Bu Prapi. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan coaching hari ini sudah terlaksana dengan Bu Sunarti. Alhamdulillah ya Bu, sudah terlaksana tadi dengan lancar. Baik Bu, seperti awal tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Utari. Baik. Siap ya Bu ya? Siap Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana nih perasaan Bu Utari setelah melakukan coaching dengan Bu Narti tadi? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena sudah melakukan coaching dengan Bu Sunarti. Sudah juga ditemukan alternatif solusi yang dirumuskan dari percakapan kami berdua tadi. Dan tadi juga sudah tergali secara maksimal dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Tadi saya tentunya juga sudah menuntun Bu Sunarti untuk menemukan ide mengeksplor gagasan baru yang akan dikembangkan oleh Bu Sunarti. Ya. Berarti lancar ya Bu tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini Bu, saya juga mencatat beberapa hal pada saat tadi Bu Utari dan Bu Nati melaksanakan kegiatan coaching Bu. Ya, Bu. Nah, yang pertama, saya sudah
melihat bahwa Bu Sunarti dan juga Bu Utari sudah mampu menerapkan alur tirta, Bu. Alhamdulillah. Tadi saya lihat tujuannya sudah jelas, kemudian dapat mengidentifikasi permasalahan, sudah juga menanyakan rencana aksinya, kemudian Bu Sunarti juga sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, Bu Utari juga sudah mampu menerapkan 3 kompetensi, yaitu fokus kesadaran dirinya sudah baik, kemudian juga sudah menjadi pendengar yang baik, terus kemudian Ibu juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat tadi Bu Sunarti juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya. Ya, Nah, Bu. pertanyaan yang terakhir nih Bu, kira-kira menurut Bu Utari kompetensi apa lagi yang nanti akan dikembangkan Bu pada saat melakukan coaching? Baik Bu, untuk coaching selanjutnya saya masih ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot Bu. Ya, karena pada kompetensi itu sangat penting ketika saya melakukan coaching sehingga saya dapat menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach. Saya juga bisa menuntun si coach untuk mencari ide-ide baru, alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti Bu Utari nanti ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Iya ya. Bu, betul. Baik Bu, saya kira cukup sekian ya Bu pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Bu Utari harapkan untuk menjadi lebih baik daripada hari ini akan terwujud ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga ini Bu sudah diizinkan untuk menjadi pengamat ataupun observer pada saat Bu Utari dan juga Bu Nati melaksanakan kegiatan coaching. Kalau gitu saya mohon izin dulu Bu, masih ada kegiatan di kantor yang harus saya selesaikan. Bu. Matur nuwun ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Narti. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Rencananya hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Narti. Coaching dengan Ibu siapa? Dengan Bu Utari. Jadi hari ini akan dengan coaching dengan Bu Utari. Baik Bu, sebelum melaksanakan coaching, saya mohon izin nanti saya akan menjadi observer ya Bu dalam kegiatan coachingnya Ibu dengan Bu Utari. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Prapti. Sudah siap? Siap Bu. Yang pertama ya Bu, ini sebelum melaksanakan coaching, Ibu sudah melakukan persiapan apa saja? Saya sudah mengkonfirmasi dengan Bu Utari bahwa hari ini kami sudah janjian akan melaksanakan kegiatan coaching di ruangan ini Bu. Jadi beliau juga sudah siap dengan janjinya kemarin. Terus juga hari ini juga saya sudah menyiapkan beberapa catatan-catatan untuk Bu Utari yang nanti kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot akan saya sampaikan pada Bu Utari untuk menggali identifikasi masalah yang sedang dihadapi Bu Utari. Berarti sudah janjian dan sudah menyiapkan pertanyaan berbobot untuk kegiatan coaching hari ini ya Bu ya? Iya, sudah Bu. Ya, pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi apa saja nih Bu yang mau dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, saya tentunya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu. Utamanya saya akan hadir secara penuh dalam kegiatan coaching nanti. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif Bu. Saya juga akan mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Utari, dan yang terpenting di sini nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Utari. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu. Yang pertama tadi adalah fokus, kemudian kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian jadi pendengar yang aktif dan juga melakukan pertanyaan berbobot untuk menggali pertanyaan, menggali identifikasi dari permasalahan yang akan Bu Utari sampaikan. Baik Bu, yang selanjutnya nih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi dari yang mau dikembangkan kira-kira itu mau fokus di kompetensi yang mana Bu?
Nah, oke Bu, untuk kompetensi yang nanti akan saya laksanakan, saya lebih fokus untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, karena di situ saya pikir bahwa aspek itu adalah aspek yang paling penting, dimana kalau saya nanti menguasai kompetensi tersebut, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Utari, sehingga saya bisa memahami identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Utari, dan tentunya saya juga bisa menuntun Bu Utari untuk mencari ide ataupun solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Bu. Jadi nanti fokus ke pertanyaan berbobot ya Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira menurut Ibu dari ini ya, indikator ketercapaian apa sih yang nanti mau diambil atau seperti apa coaching itu di indikator ketercapaiannya seperti apa bisa digambarkan? Baik Bu, saya harapkan pada coaching ini nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Oh iya. Jadi dengan pertanyaan saya tadi yang saya ajukan, coach bisa meramu pertanyaan sehingga mendapatkan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik Bu. Dari yang sudah saya sampaikan tadi di awal, nanti saya mohon izin ya Bu untuk hadir dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Prapti. Waalaikumsalam Bu Utari. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, terima kasih Bu. Sepertinya kemarin Bu Utari mengajak saya janjian di ruangan ini. Ada apa ya Bu? Nah, begini Bu Prapti, saya ingin mendapatkan solusi. Ini saya sedang bingung Bu Prapti. Oh, Bu Utari sedang bingung. Iya, karena di kelas saya itu saya merasa anak-anak saya itu setiap kegiatan selalu rame. Jadi kurang fokus di dalam belajarnya Bu. Oh, rame jadi kurang fokus. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, tujuan dari Bu Utari dari pembicaraan kita nanti apa Bu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan saya tersebut. Jadi saya ingin anak-anak saya, murid-murid saya itu bisa fokus di dalam belajarnya. Kemudian di dalam belajarnya itu guru saya tidak usah terlalu banyak mengingat-ingatkan anak-anak untuk selalu fokus dan dia mendengarkan ketika harus fokus. Kemudian setelah kegiatan belajar diskusi kemudian atau mengerjakan tugas itu langsung bisa fokus lagi untuk membahas. Jadi tidak selesai kegiatan rame dan guru harus selalu mengingatkan. Begitu. Jadi Bu Utari ingin anak-anak bisa selalu fokus dalam keadaan apapun ya Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik. Nah, menurut Bu Utari idealnya seperti apa Bu yang diinginkan Bu Utari ini? Ya, baik Bu. Saya itu menginginkan murid-murid saya itu cepat tanggap Bu. Jadi ya ketika Bu Guru sudah di depan itu langsung bisa memperhatikan Bu Guru. Jangan Bu Guru itu mau apa atau mau memberikan apa itu diperhatikan dulu. Itu ya kalau murid-murid saya itu tidak. Kalau murid-murid saya itu ketika saya masuk ini nanti sudah di depan kelas ya Bu, saya sudah berdiri di depan kelas, murid-murid saya itu masih rame sendiri dengan teman sebelahnya, masih suka bercerita. Kemudian saya harus memfokuskan anak-anak. Nah, saya bisa memfokuskan biasanya saya ice breaking, ya itu bagus sekali Bu. Kemudian juga mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah ada, seperti itu Bu. Tapi tetap setiap hari tetap berlangsung seperti itu dan tidak hanya di depan saja ketika kegiatan mau berakhir atau kegiatan mau setelah diskusi mau presentasi, setelah diskusi kelompok kembali ke tempatnya masing-masing itu juga agak lama karena harus rame dulu rame dulu anak-anak. Jadi anak-anak masih belum bisa fokus penuhnya ya Bu ya, masih harus diingatkan, masih harus diberikan beberapa ice breaking agar bisa kembali fokus. Baik Bu, apa yang sudah Bu Utari lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Ya, baik Bu, saya untuk mengatasi permasalahan saya tersebut, saya sudah tadi memberikan ice breaking kira-kira untuk memfokuskan. Kemudian saya juga selalu mengingatkan untuk keyakinan kelas, Kemudian saya juga sudah
memberi ruang untuk anak-anak yang suka bercerita. Saya memberi ruang setiap pagi, itu kan ada literasi pagi ya Bu ya. Literasi pagi itu selain membaca, saya juga memberi ruang 1 hari untuk anak-anak tersebut bercerita, bercerita apa saja di situ. Jadi ketika anak ingin bercerita, silahkan cerita saja di situ, tidak setiap pelajaran, setiap apa ya kegiatan di proses pembelajaran itu cerita seperti itu Bu. Kemudian itu saya juga sudah apa ya memberikan reward atau bintang untuk yang paling tertib, dan cepat tertib, cepat tanggap, cepat atau kembali ke tempatnya dengan cepat dan tanpa suara, seperti itu Bu. Wah, itu sudah bagus sekali itu Bu. Beberapa solusi sudah dilaksanakan oleh Bu Utari, sehingga sudah bisa berjalan dengan baik apa belum Bu itu Bu? Ya masih seperti itu Bu, masih mengingatkan ya, masih mengingatkan ya Bu ya. Anak-anaknya tetap kurang cepat menurut saya, menurut ideal saya ya Bu ya, kan harusnya cepat kembali itu supaya pembelajarannya juga cepat berlangsung, tidak saya harus mengingatkan, saya harus bicara lama dulu tentang komitmen dan sebagainya sama anak-anak. Jadi pelajarannya waktunya kan berkurang banyak Bu. Oh, baik. Nah kalau dilihat dari skala nih Bu, 1 sampai 10, kira-kira kondisi ini menurut Bu Utari ada di skala berapa Bu? Kalau menurut saya masih di skala rendah Bu, skala 5 Bu. 5 ya Bu ya. Nah kira-kira Bu Utari itu pengen di skala berapa sih Bu? Paling tidak ya 8 atau 9 gitu Oke, Bu. 8. Nah kalau akan begitu, proses ya Bu ya nanti. Ya betul. Nah mungkin ada solusi lagi yang ingin dilakukan Bu Utari, rencana lain yang dilakukan selain tadi apa membuat ice breaking, terus juga mengingatkan anak-anak, membuat keyakinan kelas, apalagi yang bisa dilakukan Bu Utari mungkin yang lainnya. Nah, baik Bu, rencananya ini sebenarnya saya mempunyai pemikiran rencana ya Bu ya. Nah, yang saya harapkan ini bisa untuk mengatasi permasalahan saya tersebut. Ini masih saya pikir-pikirkan juga ini Bu. Saya sebenarnya ingin membuat jadwal untuk orang tua mengajar Bu. Oh gitu jadi saya ingin orang tuanya itu datang, guru tamu mungkin ya Bu. Guru tamu. Oh bagus Bu, bagus. Jadi orang tuanya datang ke sekolah untuk mengajar, walaupun mengajar bisa mengajar tidak harus pelajaran ya Bu ya, tapi bisa kecakapan hidup dan sebagainya itu. Jadi sehingga orang tuanya tahu kondisi anak-anaknya ketika di kelas. Wah luar biasa sekali nih Bu Utari. Nah kira-kira apa rencana Bu Utari untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa sih yang bisa membantu Bu Utari nanti untuk melaksanakan rencana tersebut Bu Utari? Ya, baik Bu, ini untuk membantu saya, ini saya akan meminta bantuan untuk guru kelas sebelahnya Bu. Rasanya kan paralel, jadi kelas 4 yang satunya nanti bekerja sama juga, kemudian mungkin kelas sebelahnya juga mungkin akan bisa untuk melakukan hal tersebut juga Bu. Oh gitu, jadi sudah ada rencana ya Bu. Nah kira-kira nih kapan nih Bu Utari akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Untuk rencana ini, untuk rencana saya tadi itu akan saya laksanakan di semester depan Bu. Tapi untuk memberitahu walinya, untuk sosialisasi dengan walinya itu nanti setelah penerimaan rapot Bu. Jadi sebentar lagi kan Desember ini penerimaan rapot ya Bu ya. Jadi nanti saya akan berdiskusi dengan wali murid untuk kegiatan tersebut dan akan dilaksanakan semester 2 Bu. Oh ada di semester 2. Nah dari yang Bu Utari tadi sampaikan, wali murid akan membantu. Mungkin ada lagi Bu yang bisa membantu keterlaksanaan dari rencana Bu Utari tadi. Siapa Bu nih? Saya juga akan menyampaikannya kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi Kepala Sekolah nanti juga bisa membantu saya untuk terlaksananya kegiatan saya tersebut Bu. Baik Bu Utari, bagus sekali ya rencana yang sudah dipikirkan oleh Bu Utari. Nah dari percakapan kita tadi, apa sih yang Bu Utari harapkan? Ya, dari percakapan ini, saya mengharapkan itu tadi Bu, ada kerjasama antara orang tua dan kepala sekolah dan teman sejawat saya untuk terlaksananya kegiatan saya untuk memperbaiki tadi sikap-sikap anak di kelas yang masih belum fokus ya di dalam belajarnya.
Baik Bu, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya Bu apa yang menjadi rencana dari Amin, Bu amin. Utari. Baik. Saya tunggu cerita selanjutnya nih Bu, Ya, baik, bagaimana Bu. hasil dari rencana tersebut. Nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Ya. Sukses untuk Bu Utari. Terima kasih Bu. Matur Saya nuwun. permisi. Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Narti. Iya, ya. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah Bu, Ya. berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu. Sama seperti sebelumnya ya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan setelah Ya, Bu. kegiatan coaching tadi. Oke, sudah siap ya Bu? Sudah Bu. Oke. Yang pertama akan saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Prapti setelah melaksanakan coaching dengan Bu Utari tadi? Perasaan saya nih Bu, saya merasa lega sekali Bu. Sudah melaksanakan coaching dengan Bu Utari, sudah menemukan alternatif solusi yang dirumuskan secara bersama-sama tadi, dan juga sudah tergali secara maksimal dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Utari. Tentunya saya tadi sudah menuntun Bu Utari untuk menemukan ide, solusi, mengekspor gagasan baru yang akan dikembangkan oleh Bu Utari. Oke, baik. Berarti lancar ya Bu kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Bu, lancar. Ya, ini tadi saya sebagai observer, saya mencatat beberapa hal dalam kegiatan coaching tadi Bu. Ya, Yang pertama Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan alur tirta Bu. Tadi saya melihat tujuannya juga sudah jelas. Kemudian identifikasi permasalahan dari Bu Utari juga sudah digali oleh Bu Prapti dengan baik. Kemudian yang selanjutnya untuk rencana aksinya itu juga Bu Utari sudah menyampaikan rencana aksi ke depannya dan juga sudah melakukan tanggung jawabnya Bu. Catatan yang kedua Bu, tadi Ibu juga sudah mampu menerapkan 3 kompetensi ya. Yang pertama itu tadi kompetensinya fokus kepada kesadaran dirinya sudah baik. Kemudian Bu Prapti juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot untuk mendengar apa sih permasalahan yang disampaikan oleh Bu Utari. Kemudian Bu Prapti juga sudah menjadikan pendengar yang baik untuk permasalahan dari Bu Utari. Gitu ya Bu, dan sehingga Bu Utari sudah menemukan solusinya untuk permasalahannya. Betul sekali Bu. Ya, ini Bu, kira-kira nih ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Prapti, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan untuk pelaksanaan coaching selanjutnya? Oke Bu, baik. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena pada kompetensi ini menurut saya sangat penting ketika saya akan melakukan coaching supaya saya itu bisa menggali Bu. Menggali terus juga identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Saya bisa menuntun si coach untuk menemukan ide-ide baru atau alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul sekali. Baik Bu, saya kira cukup Ibu ini ya untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Bu Prapti harapkan nanti bisa kedepannya akan menjadi lebih baik dari sekarang yang dan terwujud. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Tadi saya diberikan kesempatan untuk menjadi pengamat atau observer. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.